Selamat bergabung di channel Sobat Matematika. Saat ini kita belajar mengenai segitiga siku-siku istimewa dengan menggunakan rumus Pythagoras. Baik Sobat, sekarang kita akan melihat segitiga siku-siku sama kaki di sini. Nah, untuk segitiga siku-siku sama kaki ya Sobat, besar sudutnya adalah 45 derajat, dan kemudian ada satu sudut yang besarnya juga 45 derajat, dan satu lagi besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti Sobat kalau ada ukuran 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, ini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Ya, nah Sobat, sekarang kita akan melihat sisi dari segitiga di sini. Kalau kita lihat di sini Sobat, sisi AB, nah sisi AB di sini panjangnya sama dengan sisi AC Sobat. Nah, kemudian ada juga sisi miringnya, yaitu yang C. Nah, sisi miringnya ini adalah hipotenusanya, berarti sisi yang paling panjang ya Sobat, dari segitiga. Nah, sekarang Sobat kita akan gunakan rumus Pythagorasnya. Nah, kalau misalnya rumus Pythagoras kan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, Sobat kalau kita lihat di sini, A-nya misalnya sisi AB. Nah, AB-nya di sini berarti kan dia ini A. Nah, kemudian Sobat, A. Nah, kalau untuk sisi AC, nah sisi ini kan seharusnya B. Tapi B-nya di sini Sobat sama dengan sisi A karena panjangnya sama ya, AB dan AC. Jadi sisi B sama juga dengan A. Jadi kita bisa juga tuliskan di sini untuk sisi B-nya adalah A pangkat 2. Nah, sama dengan C pangkat 2. Nah, Sobat, sekarang kita akan ganti A-nya ini dengan angka. Misalnya kita ganti A-nya ini dengan 1. Jadi ini kan di 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, kalau kita hitung 1 pangkat 2 kan hasilnya 1, ditambah dengan 1 pangkat 2 hasilnya juga 1, dan kemudian kita jumlahkan ya, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, jadi 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, kalau kita ingin cari tahu panjang dari C di sini Sobat, berarti kita akan gunakan AK kuadrat. Nah, jadi AK kuadrat dari C pangkat 2 kan C. Nah, jadi C di sini panjangnya adalah AK kuadrat 2 Sobat. Nah, kalau kita lihat ya Sobat, dari sini, dari hitung-hitungan kita di sini, kita bisa tentukan perbandingannya Sobat. Nah, jadi perbandingannya di sini ya Sobat, sisi sama kaki dibandingkan dengan sisi sama kaki, nah kemudian dibandingkan dengan sisi miring. Nah, jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dan sisi miringnya yaitu yang C adalah AK kuadrat 2. Sobat, di sini kita akan mengerjakan latihan soalnya. Carilah nilai X dan Y pada segitiga siku-siku berikut ini. Nah, Sobat, jadi di sini kita lihat ya. Di sini misalnya AB-nya adalah sisi A-nya, ya. Dan kemudian di sini ada AC-nya. Nah, AC-nya ini sisi B, tapi kalau kita lihat ada simbol seperti ini, Sobat. Nah, simbol seperti ini artinya panjang sisi AB di sini sama dengan panjang sisi AC. Oleh karena itu, kita bisa sebut ya, B-nya ini sama dengan A. Nah, selanjutnya ada sisi miringnya atau hipotenusanya, ini C-nya. Nah, berarti nanti C-nya adalah Y-nya. Nah, sekarang Sobat, kita akan gunakan perbandingannya ya Sobat. Kalau kita ingat perbandingannya kan sisi sama kaki, yaitu AB, dibandingkan dengan sisi sama kaki satunya lagi, yaitu AC, dibandingkan dengan sisi miringnya, yaitu BC. Nah, perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding kuadrat 2. Nah, sekarang kita tentukan atau kita tuliskan dulu ya panjang sisi yang kita sudah ketahui. Nah, di sini kalau kita lihat AB-nya adalah 4, kita tuliskan 4 di sini Sobat. Nah, untuk AC-nya, karena AC-nya sama dengan AB, berarti AC-nya juga 4. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, panjang sisi dari BC-nya ya. Nah, jadi Sobat, caranya seperti ini. Kalau kita lihat dari perbandingannya, 1 ke 4 ini Sobat, berarti kan kita kalikan dengan 4.
Ya kan? Di sini untuk AC-nya juga kita kalikan dengan 4. Berarti sobat untuk BC-nya juga kita akan kalikan dengan 4. Nah, angka kuadrat dikalikan dengan 4 sobat, ini hasilnya menjadi 4 AK 2. Nah, jadi sobat panjang BC-nya sini adalah 4 AK 2. Nah, jadi dengan demikian sobat, panjang dari X adalah 4 cm, dan kemudian panjang sisi yang Y-nya di sini adalah 4 AK 2 cm. Nah, baik sobat, kita akan lihat lagi contoh soal selanjutnya ya. Nah, carilah nilai X dan Y pada segitiga siku-siku berikut ini. Nah, sobat, kalau kita lihat di sini, sisi paling panjang kan sisi ini nih, hipotenusanya. Nah, ini kita udah tahu nilainya adalah 9 AK 2 cm. Nah, di sini kita tahu ada besar sudutnya 45 derajat. Nah, berarti sobat, kalau di sini 45 derajat dan di sini ada sudut siku-siku itu 90 derajat, otomatis besar sudut di sini adalah 45 derajat. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus perbandingan untuk segitiga, siku-siku, sama kaki sobat. Nah, perbandingannya kan untuk itu adalah AC dibandingkan dengan BC dibandingkan dengan sisi miringnya yaitu AB. Nah, nilai perbandingannya adalah 1 dibanding 1 dibanding AK 2. Nah, selanjutnya sobat, kita tuliskan dulu ya yang kita sudah ketahui di sini, yaitu AB-nya adalah 9 AK 2. Nah, selanjutnya sobat, kita akan mencari tahu dari sisi AC-nya dan sisi BC-nya. Nah, caranya sobat kita lihat di sini untuk sisi AB dari AK 2 kemudian menjadi 9 AK 2, berarti di sini dikalikan dengan 9 sobat. Berarti untuk sisi AC-nya dan BC-nya sobat, kita juga akan kalikan dengan 9. Nah, dengan demikian sobat, panjang dari sisi AC di sini adalah 9 cm dan sisi BC-nya juga 9 cm sobat. Nah, jadi sobat, kita sudah ketahui ya nilai dari X dan Y-nya di sini. Nah, nilai X-nya adalah BC, BC-nya adalah 9 cm, dan kemudian nilai Y-nya, berarti panjang sisi AC, adalah 9 cm. Nah, ini jawabannya ya sobat, untuk nilai X dan Y-nya. Baik sobat, di sini kita akan melihat segitiga siku-siku sama sisi. Nah, sobat, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, ini terdapat simbol seperti ini, sobat, satu garis seperti ini. Nah, ini berarti sobat, sisi AB di sini ya, sama dengan panjang sisi BC. Nah, sama juga dengan panjang sisi CA. Nah, kita tuliskan dulu ya. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Nah, selanjutnya sobat, kita akan melihat dengan besar sudutnya. Nah, sobat, kalau sobat ingat, total dari 3 sudut pada segitiga, totalnya adalah 180 derajat. Nah, karena ini segitiga siku-siku sama sisi sobat, yang setiap sisinya sama, berarti setiap besar sudutnya juga sama sobat. Jadi kalau kita mau cari tahu di sini besar sudutnya berapa, caranya adalah 180 kita bagi dengan 3. Nah, hasilnya adalah 60. Berarti sobat, setiap sudutnya di sini besarnya adalah 60 derajat. Nah, ya, besar setiap sudutnya adalah 60 derajat sobat. Nah, dengan demikian sobat, kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa sudut A ini besarnya sama dengan sudut B dan sama besarnya dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Nah, seperti ini ya sobat. Nah, selanjutnya sobat, kita akan lihat di sini. Jika segitiga ABC tadi kita bagi 2 sobat, ya. Nah, ini berarti menjadi 2 buah segitiga siku-siku nih sobat, seperti ini. Nah, ya, jadi 2 buah segitiga siku-siku. Nah, jadi sobat,
kalau kita lihat sini, nah kita lihat yang segitiga ACD di sini ya sobat. Segitiga siku-siku dari ACD. Nah, ketika kita bagi dua seperti ini sobat, berarti ya, sudut yang tadi ini sobat, sudut C-nya ini kan tadi 60. Nah, berarti ketika kita bagi dua, berarti sudut 60 tadi kita juga bagi dua sobat. Nah, jadi 60 dibagi 2 kan hasilnya 30 derajat, sobat. Berarti besar sudut ACD di sini adalah 30 derajat. Dan kemudian besar sudut BCD ini juga 30 derajat, sobat. Nah, seperti ini ya, sobat. Nah, selanjutnya ya, sobat, kita akan tuliskan dulu di sini. Berarti sudut dari ACD adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya sobat, kita lihat di sini. Tadi kan panjang AB, ya, panjang sisi AB, ini kan sama dengan panjang sisi AC, sobat. Nah, ketika kita bagi dua sisi AB-nya, nah, ketika kita bagi dua sisi AB-nya, nah, ini menjadi, kita berikan ya, nama misalnya sini D di sini. Berarti ini setengah dari AB adalah AD. Atau kita bisa sebut juga untuk mencari tahu panjang sisi AD di sini sobat, berarti ini adalah setengah dari panjang sisi AB. Nah, kemudian sobat, kita lihat lagi di sini ya. Dalam setiap segitiga siku-siku, ya, kalau yang salah satu sudutnya ini adalah 30 derajat nih sobat. Nah, salah satu sudutnya kan 30 derajat. Jadi, panjang sisi yang di hadapan sudut 30 ini, ya, panjang sisi yang di hadapan sudut 30 derajat ini, sisi AD berarti sini ya sobat, ini sama juga setengah dari hipotenusanya sobat. Ya, jadi kalau kita diberi misalnya hanya gambarnya sudut seperti ACD ini sobat ya. Jadi kita bisa tahu panjang sisi AD-nya di sini adalah setengah dari hipotenusanya. Nah, kita tuliskan di sini ya sobat. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan sobat bahwa panjang sisi yang di hadapan sudut 30 derajat sama juga dengan setengah dari hipotenusanya. Baik sobat, di sini terdapat gambar sebuah segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sobat, kalau kita lihat gambar di sini ya. Nah, di sini hipotenusanya sobat, berarti sisi yang paling panjang di sini adalah 2A ya. Jadi ini sisi paling panjang atau hipotenusanya adalah 2A. Dan kemudian sobat, kalau kita lihat di sini, kita bisa tentukan ya sobat, panjang dari sisi AB. Nah, kalau kita lihat sisi AB di sini kan berhadapan dengan sudut yang 30 derajat. Nah, sobat masih ingat, kalau sisi yang berhadapan dengan sudut yang 30 derajat, berarti panjangnya adalah setengah dari hipotenusa. Nah, jadi sobat, di sini AB di sini adalah setengah dari BC. Nah, setengah dari hipotenusanya. Jadi kalau misalnya BC-nya di sini adalah 2A, berarti setengah dari 2A sobat, ini adalah A. Jadi dengan demikian sobat, panjang sisi AB-nya di sini adalah A. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus Pitagoras ya sobat. Nah, rumusnya kan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, kalau di sini misalnya AB-nya adalah yang sisi A-nya pangkat 2. Nah, berarti ditambah dengan AC pangkat 2 sama dengan, nah sisi C-nya adalah hipotenusanya, berarti BC pangkat 2. Nah, kita sudah tahu ya sobat, AB-nya di sini adalah A. Nah, jadi nanti ini kan A pangkat 2 ditambah AC-nya, kita masih belum tahu ya sobat berapa panjangnya, sama dengan BC pangkat 2. Nah, BC pangkat 2 di sini sobat, panjang sisinya adalah 2A. Nah, kita tuliskan seperti ini sobat. Nah, selanjutnya sobat,
kita lihat di sini, A pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2 sama dengan, nah 2A pangkat 2 ini hasilnya adalah 4A pangkat 2. Nah, jadi untuk mengetahui AC pangkat 2 di sini sobat, kita akan pindahkan ya A pangkat 2-nya ke sisi kanan. Nah, ini kan menjadi 4A pangkat 2 dikurang dengan A pangkat 2 sobat. Jadi AC pangkat 2 di sini sama dengan 3A pangkat 2. Kemudian kita gunakan akar kuadrat untuk mencari tahu panjang sisi AC-nya. Berarti panjang sisi AC-nya di sini adalah AK 3. Nah, jadi panjang sisi AC-nya adalah AK 3. Nah, dengan demikian sobat, kita bisa menentukan perbandingannya sobat. Jadi perbandingannya di sini, sisi yang berhadapan dengan 30 derajat ini, karena dia adalah A, misalnya A-nya kita ganti dengan angka 1. Nah, sisi yang berhadapan dengan 60 derajat, berarti sisi yang di sini berhadapan dengan 60 derajat adalah sisi AC-nya. Ini adalah 1 AK kuadrat 3 atau AK 3 saja bisa. Dan kemudian sisi miringnya adalah 2 ya. Karena kan misalnya A-nya 1, berarti kalau 2A itu kan 2 kali 1 berarti 2. Nah, jadi perbandingannya di sini sobat adalah 1 dibanding AK 3 dibanding 2. Baik sobat, kita akan mengerjakan soal berikut ini bersama-sama. Carilah nilai X dan Y pada segitiga siku-siku berikut. Nah, kalau kita lihat di sini sobat, siku-sikunya terdapat sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oleh karena itu sobat, kita akan menggunakan perbandingan dengan melihat panjang sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat dibandingkan dengan sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat dan kemudian dibandingkan dengan sisi miringnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sobat, sisi yang berhadapan dengan 30 derajat adalah sisi AB dan kemudian sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah sisi AC dan kemudian sisi miringnya di sini adalah sisi BC. Nah, selanjutnya sobat kita akan menuliskan nilai perbandingannya. Masih ingat sobat? Nilai perbandingannya kalau sisi yang berhadapan 30 derajat adalah 1, sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah AK 3, kemudian sisi miringnya nilai perbandingannya adalah 2. Nah, selanjutnya sobat kita akan tuliskan dari panjang sisi yang kita sudah ketahui dari gambar di sini. Jadi kalau dari gambar di sini sobat kita sudah ketahui ya, sisi miringnya adalah 4 cm. Nah, kita tuliskan 4 di sini sobat. Selanjutnya kita lihat sobat dari angka 2 ya, dari nilai perbandingannya 2 menjadi 4 sini kan berarti dikalikan 2 sobat. Jadi untuk setiap sisi yang berhadapan dengan 30 derajat dan 60 derajat, kita juga akan kalikan 2 sobat. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian AK 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 2 AK 3. Nah, jadi seperti ini sobat. Dengan demikian, kita tahu sobat bahwa sisi yang di hadapan 30 derajat kan AB. AB-nya berarti ini X. Berarti X-nya di sini sobat nilainya adalah 2 cm. Nah, selanjutnya sisi yang berhadapan dengan 60 derajat. Nah, sisi yang berhadapan dengan 60 derajat berarti kan sisi AC. Nah, sisi AC di sini berarti Y-nya. Nah, panjang sisinya berarti untuk di sini adalah 2 AK 3 cm. Ya. Nah, karena sisi miringnya sudah diketahui ya, sisi miringnya adalah 4 cm. Nah, jadi sobat jawabannya di sini nilai X-nya adalah 2 cm dan Y-nya adalah 2 AK 3 cm. Baik sobat, kita akan kerjakan soal selanjutnya. Carilah nilai X dan Y pada segitiga siku-siku berikut. Nah, sobat, di sini terdapat 60 derajat dan di sini 90 derajat. Nah, sobat masih ingat kan? Kalau total sudut pada segitiga totalnya selalu 180 derajat.
jadi kalau kita hitung di sini ya, 180 kita kurangin dengan 90 derajat, kemudian kita kurangin dengan 60 derajat, ini hasilnya adalah 30 derajat. Berarti sobat, besar sudut A-nya di sini adalah 30 derajat. Oleh karena itu, kita bisa gunakan perbandingannya ya sobat, yang ini, sisi yang berhadapan 30 derajat, dibandingkan dengan sisi yang berhadapan dengan 60 derajat, kemudian dibandingkan dengan sisi miringnya. Nah, kita tuliskan dulu ya nilai perbandingannya. Sisi di hadapan 30 derajat, nilainya perbandingannya adalah 1. Nah, sisi yang di hadapan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah angka 3. Dan untuk sisi miring, nilai perbandingannya adalah 2. Nah, selanjutnya sobat, kita akan tuliskan panjang sisi yang sudah diketahui ya, berdasarkan gambar di sini. Nah, jadi di sini sisi yang di hadapan 30 derajat ini sobat, kita belum tahu nih. Ini adalah sisi X-nya ya. Sini adalah X, ya, sisi BC. Nah, kemudian untuk sisi yang berhadapan dengan 60 derajat. Nah, sisi yang berhadapan dengan 60 derajat sobat, berarti yang ini adalah sisi AC. Panjangnya adalah 5 AK 3. Nah, untuk sisi miringnya, berarti sisi yang paling panjang ya sobat, dari segitiga adalah di sini sisi AB yaitu Y-nya. Nah, selanjutnya sobat, kita akan lihat di sini untuk 3 ke 5 AK 3. Jadi sini kan ada AK 3, kemudian berubah menjadi 5 AK 3. Nah, berarti sobat, di sini kan kita kalikan dengan 5. Nah, jadi untuk masing-masing sisi hadapan 30 derajat dan sisi miringnya, kita juga kalikan dengan 5. Nah, jadinya sobat, 1 dikalikan 5, ini hasilnya adalah 5. Dan untuk sisi miringnya, 2 dikalikan 5, hasilnya adalah 10 sobat. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, X-nya di sini sobat, berarti panjangnya adalah 5 cm. Nah, kemudian untuk sisi miringnya yaitu Y-nya, panjangnya adalah 10 cm. Nah, ini nilai X dan Y-nya ya sobat. Baik sobat, soalnya berikut ini, tentukan besar sudut X dan Y pada segitiga siku-siku berikut. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar di sini ya sobat, kita sudah tahu nih, sisi miringnya adalah 8 cm dan salah satu sisinya adalah 4 cm. Nah, karena di sini sobat kita bisa lihat ya, ini bukan segitiga siku-siku sama kaki sobat. Jadi kita bisa gunakan perbandingan yang sisi yang hadapan dengan 30 derajat dan kemudian dibandingkan dengan sisi yang berhadapan dengan 60 derajat dan kemudian dibandingkan dengan sisi miringnya. Nah, kita bisa gunakan perbandingan yang ini sobat. Nah, kita tuliskan dulu ya, nilai perbandingannya adalah 1 untuk sisi yang di hadapan 30 derajat. Kemudian sisi di hadapan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah AK 3. Dan untuk sisi miringnya, nilai perbandingannya adalah 2. Selanjutnya sobat, kita akan tuliskan panjang sisi yang kita sudah ketahui ya sobat. Kalau kita lihat di sini, sisi BC, yaitu sisi miringnya adalah 8 cm. Kita tulis 8 di sini. Dan kemudian sobat, kita lihat di sini nih. Untuk sisi miringnya sobat, dari nilai perbandingan 2 ke 8 ini kan berarti dikalikan 4. Nah, di sini sobat, sisi AC juga 4 sobat. Nah, jadi kalau nanti ada sisi di hadapan 30 derajat dan sisi di hadapan 60 derajat, kita juga kalikan 4 ya sobat. Nah, kita bisa tentukan besar sudut X dan Y-nya sobat. Jadi kalau di sini sisi hadapan 30 derajat kan nilai perbandingannya 1. 1 dikali 4 berarti 4. Nah, berarti sobat kalau untuk yang sisi hadapan 60 derajat, ya kan AK kuadrat 3, AK 3 kita kalikan 4, hasilnya kan menjadi 4 AK 3. Nah, seperti ini sobat. Jadi sobat, dari sini kita bisa ketahui nih, yang 4 cm ini ya,
sudut yang berhadapan dengan 4 cm di sini, besar sudutnya adalah 30 derajat, sobat. Berarti untuk yang 30 derajat di sini, ini adalah Y-nya, sobat. Nah, berarti Y di sini besar sudutnya 30 derajat. Nah, selanjutnya sobat, kita lihat kalau di sini 30 derajat dan di sini adalah 90 derajat, ya. Nah, berarti sisi yang berhadapan dengan 60 derajat adalah 4 akar 3. Nah, berarti sisi yang berhadapan dengan 4 akar 3 di sini, ya, sudutnya adalah sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya 4 akar 3 sini adalah 60 derajat. Nah, berarti sobat, X-nya di sini nilainya adalah 60 derajat. Jadi sobat, kita sudah ketahui ya, nilai sudutnya X dan Y di sini. X-nya adalah 60 derajat dan Y-nya adalah 30 derajat. Baik sobat, kita kerjakan soal selanjutnya ya. Tentukan besar sudut X dan Y pada segitiga siku-siku berikut ini. Nah, baik sobat, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dan kalau kita lihat ya sobat, di sini panjang dari AC dan CB-nya ini tidak sama. Berarti ini bukan segitiga siku-siku sama kaki. Oleh karena itu sobat, kita bisa gunakan perbandingannya ya sobat, yang sisi hadapan 30 derajat dibandingkan dengan sisi hadapan 60 derajat. Kemudian dibandingkan dengan sisi miringnya. Nah, selanjutnya sobat, kita nuliskan nilai perbandingannya ya. Untuk sisi di hadapan 30 derajat, nilai perbandingannya adalah 1. Sisi di hadapan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah akar 3. Dan sisi miring, nilai perbandingannya adalah 2. Selanjutnya kita tuliskan panjang sisi yang kita sudah ketahui ya sobat. Untuk di sini, dari yang sisi miringnya kan panjangnya 24 cm, sobat. Nah, kita tuliskan 24 di sini. Nah, kemudian kita bisa hitung, sobat. Kalau dari 2 ke 24 ini kan berarti dikalikan 12. Berarti untuk sisi yang di hadapan 30 derajat dan sisi yang di hadapan dengan 60 derajat, kita juga akan kalikan 12. Jadi kalau kita hitung dulu, sobat, sisi di hadapan 30 derajat kan nilai perbandingannya 1. 1 dikali 12 adalah 12. Kemudian, sisi yang di hadapan 60 derajat, nilai perbandingannya adalah akar 3. Nah, akar 3 dikalikan 12, hasilnya adalah 12 akar 3. Nah, jadi sekarang sobat, kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat 12 akar 3. Nah, 12 akar 3 ini adalah sisi yang di hadapan sudut 60 derajat. Nah, berarti sudut yang berada di hadapan sisi dari 12 akar 3 di sini adalah 60 derajat, sobat. Nah, jadi di sini sudut Y. Berarti sudut Y-nya adalah 60 derajat. Nah, berarti sobat, untuk panjang sisi BC-nya di sini ya, sobat. BC-nya di sini, panjang sisinya adalah 12 cm. Dan sudut yang berada di hadapan dari sisi 12 cm ini, sobat, ini adalah sudut X, berarti besarnya adalah 30 derajat. Nah, jadi nilai sudut X di sini, sobat, adalah 30 derajat. Nah, berarti jawabannya, sobat ya, X sama dengan 30 derajat dan Y sama dengan 60 derajat. Baik sobat, kita akan kerjakan soal berikut ini. Tentukan besar sudut X dan Y pada segitiga siku-siku berikut ini. Nah sobat, kalau kita lihat pada segitiga siku-siku di sini ya, di sini terdapat sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, di sini sobat, sisinya adalah sama kaki ya sobat. Nah, jadi sisi AC di sini sama dengan sisi BC sobat. Nah, selanjutnya sobat, kita akan gunakan perbandingan untuk segitiga siku-siku sama kaki sobat. Nah, jadi kita tuliskan dulu ya, sisi sama kaki dibandingkan dengan sisi sama kaki, kemudian dibandingkan dengan sisi
miring. Nah, selanjutnya kita nuliskan dulu ya sobat. Nilai perbandingannya untuk sisi sama kaki, nilai perbandingannya adalah 1. Sisi sama kaki juga 1 di sini. Nah, sisi miringnya adalah angka 2. Nah, selanjutnya sobat, kita tuliskan dari panjang sisi yang kita sudah ketahui di sini sobat. Jadi kalau di sini ada panjang sisi miringnya, hipotenusanya adalah 5 angka 2. Kemudian untuk sisi sama kakinya sini ada 5 cm dan berarti panjang sisi BC-nya juga 5 ya sobat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini sobat. Untuk sisi miringnya dari angka 2 menjadi 5 angka 2 berarti kan dikalikan 5. Nah, kita juga lihat di sini sobat, untuk setiap sisi sama kakinya juga dikalikan 5. Nah, jadi sobat, karena ini segitiga siku-siku sama kaki sobat, ya, yang panjang sisinya AC sama dengan BC, berarti sobat, panjang atau besar sudutnya dari Y dan X-nya di sini juga sama sobat. Nah, oleh karena itu kalau sobat masih ingat ya, total sudut dari segitiga totalnya adalah 180 derajat. Nah, di sini terdapat siku-sikunya 90. Berarti kita bisa kurangin dulu ya. 180 dikurangin 90, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat di sini sobat, berarti ini adalah total dari sudut X dan sudut Y. Nah, jadi untuk mengetahui besar sudut X atau Y-nya, sekarang kita akan bagi 2 sobat. Jadi 90 dibagi 2 adalah 45 derajat. Jadi besar sudut X di sini adalah 45 derajat dan besar sudut Y-nya di sini juga 45 derajat. Nah, ini hasilnya ya sobat. Sobat, Pitagoras juga dapat digunakan pada bangun ruang. Untuk cara, contoh, dan pembahasannya dapat dilihat di video selanjutnya ya. Terima kasih Sobat Matematika, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya ya.